Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Valisa Putri Nurfa dengan NIM 2507015.020 akan membagikan perkembangan saya dari umur 0 hingga 12 tahun di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Valisa Putri Nurfa. Saya lahir di Makassar 20 Mei 2008 yang saat ini berusia 17 tahun. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan memiliki 1 adik perempuan dan laki-laki. Hobi saya adalah menonton. Nah, adapun saya mengambil informasi ini dari orang tua saya melalui wawancara dan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang ada, tetapi memiliki tantangan dalam pengumpulan data ini karena kurangnya dokumentasi yang ada dan orang tua saya sudah mulai lupa-lupa bagaimana tahap perkembangan saya waktu kecil dan hanya mengingat sebagian besar secara umum. Masuk ke dalam tahap prenatal yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap germinal 0 hingga 2 minggu. Tahap germinal ditandai dengan terjadinya pembuahan hingga implantasi sel telur yang telah dibuahi pada dinding rahim. Pada tahap ini, bunda saya mengalami mual yang berlebihan, sering merasa lemah dan mudah lelah. Bunda saya tetap menjaga kandungannya dengan baik dengan menjaga pola makan yang bergizi dan selama kehamilan rutin cek USG ke dokter. Nah, bunda saya juga dikelilingi oleh keluarga yang penuh kasih, yang selalu mendukung, menjaga, dan menenangkan dirinya untuk tetap kuat dalam mengandung saya. Tahap yang kedua adalah tahap embrionik 3 hingga 8 minggu. Tahap embrionik merupakan fase pembentukan struktur dasar tubuh dan organ-organ utama sehingga sangat rentan terhadap gangguan dan kerusakan. Tahap ini, organ dasar saya mulai terbentuk. Bunda saya sudah bisa mulai beraktivitas kembali seperti biasa, namun tetap memiliki batasan, tidak melakukan pekerjaan yang berat, dan mendengarkan saran dari keluarga dan dokter. Tahap ketiga dari ini yaitu tahap janin atau fetal, dari umur 9 minggu hingga lahir. Periode ini adalah tahap pertumbuhan cepat dan penyempurnaan fungsi organ hingga siap untuk melahirkan. Nah, pada saat ini bunda saya sudah merasakan pertumbuhan yang sangat cepat dan merasakan sulitnya untuk tidur mencari posisi yang nyaman. Sehingga saya lahir dengan usia 9 bulan 2 minggu dalam kandungan dan dilahirkan secara normal dengan berat 3,2 kg dan panjang 51 cm. Selanjutnya, teori yang akan saya gunakan pada teori perkembangan anak adalah teori menurut Jean Piaget. Tahap pertama yaitu tahap sensori motor 0 hingga 2 tahun yang terbagi menjadi perkembangan fisik dan motorik. Pada masa bayi, perkembangan fisik saya berlangsung cukup cepat menurut Jean Piaget. Usia 4 bulan saya sudah mulai tengkurap, kemudian usia 6 bulan sudah mulai merangkak dan menggenggam benda. Di usia 8 bulan saya sudah bisa duduk dengan stabil dan pada usia 11 bulan saya sudah mampu berdiri. Semua pencapaian ini sejalan dengan tahap sensori motor menurut Jean Piaget, yaitu ketika bayi belajar memahami dunia melalui gerakan tubuh dan panca indera. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Dari sisi kognitif, saya sejak kecil sudah mulai peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, saya mulai mengenal dunia melalui cara melihat, mendengar, dan menyentuh. Nah, saya menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dan memegang dan menggigiti benda yang ada di sekitar saya. Karena pada saat umur 6 bulan saya berhenti ASI, saya meminum susu formula yang menggunakan DOT. Nah, saya bisa mencari dot saya meskipun tidak melihatnya, yang ini ditandai dengan objek permanen, kemampuan memahami bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Kemudian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa saya juga cukup cepat. Pada usia 6 bulan, saya sudah mulai mengeluarkan suara seperti baba yang merupakan tahap awal babbling. Kemudian pada usia 1,5 tahun, saya sudah mampu berbicara lebih lancar seperti mengatakan bunda mau susu. Hal ini karena saya sering diajak berinteraksi oleh orang sekitar saya, terutama orang tua, nenek, dan pengasuh. Nah, menurut Piaget, pada akhir tahap sensori motor, anak-anak mulai memasuki tahap pemikiran simbolik awal, yaitu
Salah satunya kemampuan menggunakan kata-kata menyampaikan keinginan. Nah, tahap terakhir dari sensori motor yaitu perkembangan sosial emosional. Dari sisi emosional, waktu bayi hingga umur 3 bulan, saya sering menangis secara berlebihan dari maghrib hingga subuh. Nah, baru tidur saat matahari mulai terbit. Nah, di sini keluarga saya tetap memberikan perhatian penuh kepada saya, sehingga seiring bertambahnya usia, saya mulai menunjukkan respon sosial yang positif seperti tersenyum saat diajak berbicara dan tertawa saat diajak bermain atau saat bertepuk tangan. Nah, respon ini menunjukkan bahwa saya sudah dapat mengenali ekspresi orang lain dan membangun sosial emosional sesuai perkembangan sosial emosional saya pada tahap sensori motor. Tahap yang kedua menurut Jean Piaget yaitu tahap praoperasional, usia 2 hingga 7 tahun. Perkembangan fisik dan motorik saya sejak kecil sudah terlihat cukup cepat, karena pada saat usia 2 tahun, saya tidak lagi menggunakan popok, yang itu menunjukkan bahwa kontrol tubuh saya yang cukup baik. Saat usia 3,5 tahun, saya mengikuti les kalistung yang membantu melatih motorik halus seperti memegang pensil dan menulis. Pada usia 4 tahun, saya belajar naik sepeda dan ikut lomba menari yang memperkuat keseimbangan dan kemampuan dalam mengikuti gerakan. Nah, menurut Piaget, anak pada tahap praoperasional belajar melalui eksplorasi langsung. Nah, ini membuktikan bahwa perkembangan motorik saya waktu itu mendukung proses belajar saya secara alami. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Nah, secara kognitif, perkembangan saya juga terbilang cukup cepat. Di usia 3,5 tahun, saya sudah mengikuti les kalistung, dan saat masuk TK pada usia 4 tahun, saya sudah bisa membaca tanpa mengeja serta mampu menghitung. Nah, saya juga itu waktu puasa pernah bertanya kepada orang tua saya, kenapa orang harus berpuasa? Nah, pemikiran itu secara abstrak muncul di dalam pikiran saya yang mulai berkembang. Nah, menurut Piaget menjelaskan bahwa tahap praoperasional, anak mulai berpikir secara simbolik, memahami angka, huruf, dan mulai mencoba menghubungkan sebab akibat. Nah, kemampuan itu membuat saya menggunakan logika awal untuk memahami dunia yang ada di sekitar saya. Selanjutnya adalah tahap perkembangan pada bahasa. Nah, kemampuan saya berkembang sangat pesat sejak TK. Saya sudah bisa membaca, memahami instruksi yang diberikan oleh guru, dan mengekspresikan pertanyaan atau rasa ingin tahu saya saat di dalam kelas. Nah, hal ini yang membuat saya lebih mudah melakukan kegiatan dalam pembelajaran dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, menurut Piaget, bahasa adalah alat utama anak untuk berpikir pada tahap operasional. Kemampuan saya dalam membaca dan bertanya menunjukkan bahwa bahasa saya membantu saya membentuk konsep, memahami hal abstrak, dan membangun imajinasi, termasuk saat saya ingin bermain dokter-dokteran. Nah, selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Dalam hal sosial emosional, saya termasuk anak yang mudah beradaptasi. Nah, saat masuk TK, saya tidak perlu ditunggu oleh orang tua hingga pulang. Artinya, saya cukup percaya diri dan mandiri. Nah, saya juga suka berbagi bekal kepada teman saya yang tidak membawa bekal, dan suka berbagi mainan dengan adik saya. Dan saat diganggu oleh sepupu atau teman sebaya, saya tidak membalas, yang menunjukkan kemampuan saya dalam mengendalikan emosi sejak dini. Menurut Piaget, mengatakan bahwa interaksi sosial membantu anak keluar dari pola pikir egosentris. Kebiasaan saya berbagi dan mampu mengelola perasaan menunjukkan bahwa saya sudah mulai memahami bahwa orang lain punya perasaan dan kebutuhan sendiri. Ini adalah tindakan perkembangan sosial yang baik pada masa praoperasional. Tahap praoperasional yang terakhir yaitu perkembangan moral. Nah, secara moral, sejak kecil saya sudah terbiasa berbagi dan tidak membalas saat diganggu. Saya juga pernah bertanya mengapa harus berpuasa, yang menunjukkan bahwa saya mulai mencoba memahami alasan di balik aturan, bukan hanya mengikutinya. Nah, menurut Piaget, anak kecil berada pada tahap moral heteronom, yaitu mengikuti aturan karena diajarkan. Namun, ketika anak mulai bertanya alasan suatu aturan, itu tandanya ia mulai menuju moral otonom. Perilaku saya menunjukkan bahwa saya mulai memahami konsep baik buruk dengan lebih sadar, bukan sekedar mengikuti perintah.
Selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Nah, perkembangan fisik dan motorik saya menunjukkan perkembangan fisik yang baik menurut Piaget. Perkembangan fisik yang baik mendukung kemampuan anak untuk berpikir dan beraktivitas secara lebih mandiri pada tahap operasional konkret. Nah, pada saat ini saya melakukan rutinitas jogging yang hampir tiap minggu saya lakukan bersama kakek, mengikuti les, mengaji, dan berkegiatan di sekolah. Meskipun begitu, saya sudah mulai memasuki masa pubertas yang menunjukkan kesiapan fisik menuju tahap berpikir yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Nah, pada saat ini saya sempat menjual sketsa kepada teman-teman untuk menemani saya di rumah karena dilarang keluar bermain pada siang hari. Sehingga saya mampu berpikir logis dan strategis. Saya juga sudah bisa memilih baju yang akan saya gunakan saat keluar bersama keluarga ataupun bersama teman, dan menggunakan smartphone atau laptop, mengerjakan PR bersama teman-teman, dan mengikuti lomba olimpiade dan mendapatkan nilai ujian yang baik. Sehingga saya sudah mampu diajak berdiskusi oleh orang tua saya untuk memilih sekolah menengah pertama yang akan saya lanjutkan kemana. Dalam teori Piaget ini menjelaskan bahwa saya sudah mampu berpikir logis, konkret, dan memahami sebab akibat. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Nah, pada tahap operasional konkret, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan alasan, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Pada saat ini, saya sudah mampu dilihat dari kebiasaan saya berdiskusi tentang sekolah lanjutan, mengikuti les pelajaran dan mengaji, dan kemampuan berkomunikasi saat menjual sketsa ke teman-teman dengan meyakinkan mereka untuk membeli sketsa saya. Bahasa sudah berfungsi sebagai alat yang berpikir dan negosiasi. Selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Pada masa ini, saya sudah bisa memiliki circle pertemanan, mengerjakan PR di rumah teman, serta menunjukkan empati dengan menemani kakek dan nenek saya untuk berjalan-jalan di hari Minggu. Pengalaman dibully saya membuat saya lebih selektif dalam memilih teman, menandakan bahwa saya sudah memahami hubungan sosial berdasarkan pengalaman nyata dan sudut pandang orang lain. Tahap terakhir yaitu perkembangan moral. Nah, menurut Piaget, pada tahap ini anak mulai memahami aturan, keadilan, dan konsekuensi nyata dalam kehidupan saya. Hal ini terlihat dari rutinitas saya membantu keluarga saya, teman-teman saya, mengikuti aturan rumah, memilih teman berdasarkan pergaulan mereka, serta aktif di kegiatan les dan mengaji. Sehingga saya belajar menilai benar salah dari tindakan nyata sesuai dengan konsep moral dalam tahap operasional konkret. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. Baik, terima kasih. Itulah tadi perkembangan saya dari 0 hingga usia 12 tahun. Yang dapat saya pelajari adalah saya anak yang mudah berinteraksi, saya dapat mempertanyakan hal-hal yang menurut saya kenapa seperti itu, dan saya mampu berada di titik ini karena orang tua saya. Terima kasih.